Aku, Dana, menikah dengan Herman setahun lalu. Awalnya, aku merasa bahagia karena pernikahan kami membawa harapan baru, awal kehidupan yang penuh cinta dan kebahagiaan. Namun, ternyata hidup bersama suamiku juga berarti hidup bersama ibu mertuaku, seorang wanita yang keras, dominan, dan sangat protektif terhadap anaknya. Setiap pagi, saat Herman berangkat kerja, rutinitasku dimulai. Aku bangun lebih awal untuk membersihkan rumah, mencuci pakaian, hingga memasak untuk keluarga. Tapi, bukannya mendapatkan apresiasi, aku malah diperlakukan seperti pembantu oleh ibu mertua. Setiap kali aku melakukan sesuatu, ia selalu punya komentar pedas tentang cara membersihkan rumah atau memasak. "Kamu tidak bisa menyapu dengan benar. Lihat, masih ada debu di sana," katanya suatu pagi dengan nada tajam, sambil menunjuk sudut ruangan yang sudah kusapu berkali-kali. "Kalau kamu tidak bisa bekerja dengan baik, apa gunanya kamu tinggal di sini?" Aku mencoba tersenyum tipis, berusaha menahan emosi. "Maaf, Bu, saya akan membersihkannya lagi," jawabku pelan, meski hatiku mulai terasa panas. Namun, sikap ibu mertua tidak hanya berhenti pada kata-kata kasar. Ia sering memberikan tugas-tugas tambahan yang rasanya tidak masuk akal. Misalnya, setelah aku selesai mencuci piring, ia akan tiba-tiba berkata, "Oh ya, tolong gosok jendela-jendela itu. Masih kotor sekali." Padahal, jendela itu sudah kubersihkan kemarin. Yang paling menyakitkan adalah bagaimana ia membandingkan aku dengan orang lain. "Istri teman Herman bisa memasak lebih enak darimu," katanya suatu hari saat aku sedang menyajikan makan siang, dan dia lebih rajin membersihkan rumah. Aku hanya diam, tapi di dalam hati aku merasa seperti direndahkan setiap hari. Aku mencoba berbicara dengan Herman tentang hal ini, tapi ia selalu mengabaikan keluhan-keluhanku. "Ibu hanya ingin rumah tetap bersih, Den," katanya santai, tanpa melihat betapa sakit hatiku. "Kamu harus lebih sabar." Namun saat Herman pulang kerja, sikap ibu mertuaku berubah drastis. Ia berpura-pura manis kepadaku, seolah-olah tidak pernah terjadi apa-apa. Di depan Herman, ia selalu berkomentar positif tentang pekerjaanku. "Dena sudah bekerja keras hari ini, Nak," katanya dengan senyum palsu. "Dia sangat rajin." Herman, yang begitu percaya pada ibunya, selalu menyalahkanku jika ibunya mengeluh tentang sesuatu. Suatu malam, saat aku sedang mencuci baju, ibu mertua datang dan berkata bahwa aku lupa mencuci salah satu bajunya. Saat Herman pulang, ia langsung menegurku. "Kenapa kamu tidak peka? Ibu sudah capek bekerja seharian, tapi kamu tidak bisa melakukan tugasmu dengan baik?" Aku mencoba menjelaskan bahwa aku tidak pernah melihat baju itu, tapi Herman tidak mau mendengarkanku. "Jangan cari-cari alasan, Den. Kamu harus lebih bertanggung jawab." Saat itu, aku merasa seperti tidak punya tempat di rumah ini. Aku seperti boneka yang harus patuh pada semua permintaan ibu mertua, tanpa ada yang memperhatikan perasaanku. Setiap hari, aku merasa semakin tertekan, namun aku mencoba bertahan karena aku mencintai Herman. Tapi, ada satu hal yang membuatku semakin frustrasi. Ibu mertua seolah tidak pernah puas. Bahkan ketika aku sudah mencoba melakukan segalanya dengan sempurna, ia tetap menemukan kesalahan-kesalahan kecil untuk dikritik. Aku mulai merasa bahwa tidak peduli seberapa keras aku bekerja, ia tidak akan pernah menghargai usahaku. Hari itu, seperti biasa, Herman berangkat kerja lebih awal. Aku bangun sebelum matahari terbit, menyiapkan sarapan untuknya dan membersihkan rumah. Namun, ada sesuatu yang berbeda di udara pagi itu. Rasanya lebih berat, lebih tegang, seolah-olah hari ini akan membawa sesuatu yang tidak menyenangkan. Setelah Herman pergi, aku mulai melakukan pekerjaan rutinku. Aku menyapu lantai, mencuci piring bekas sarapan, dan kemudian beralih ke mengepel lantai ruang tamu. Aku ingin memastikan semuanya bersih sempurna, karena aku tahu ibu mertua selalu mengamati setiap detail kecil dengan penglihatannya yang kritis. Namun, saat aku sedang berkonsentrasi mengepel, ibu mertua muncul dari kamarnya. Ia berdiri di ambang pintu, menatapku dengan tatapan dingin, yang sudah terlalu sering kulihat. "Kamu yakin sudah mengepel dengan benar?" katanya dengan nada sinis.
Lantainya masih kotor. Aku mendongak, menatapnya dengan rasa frustrasi yang mulai memuncak. Bu, saya sudah mengepel 2 kali. Lantainya bersih, jawabku, mencoba menjaga suaraku tetap tenang meski hatiku bergolak. Ibu mertua tertawa kecil, sebuah tawa yang lebih mirip ejekan daripada ekspresi kebahagiaan. Kalau kamu bilang bersih, kenapa masih ada noda di sana? Katanya, sambil menunjuk salah satu sudut lantai yang baru saja aku bersihkan. Aku menatap titik yang ia tunjuk. Tidak ada apapun di sana selain lantai yang mengkilap. Jelas sekali ini hanya dalih untuk mempermalukanku. Aku mencoba mengabaikannya dan melanjutkan pekerjaanku. Tapi ibu mertua tidak berhenti di situ. Dengan langkah cepat, ia mendekatiku dan dengan sengaja menumpahkan air pel ke lantai yang sudah kubersihkan. Air itu menyebar, membuat lantai basah, kembali. Dasar canggung, katanya keras. Suaranya memenuhi ruangan. Apa susahnya bekerja dengan benar? Aku merasa api kemarahan mulai menyala di dalam diriku. Setiap kata-katanya seperti cambuk yang menyayat harga diriku. Aku sudah lelah dengan perlakuannya yang merendahkan, lelah dengan sikapnya yang selalu menyalahkanku tanpa alasan yang jelas, dan lelah dengan ketidakadilan yang harus kuhadapi setiap hari. Tanpa berpikir panjang, aku meletakkan pel di tanganku dan berbalik menghadapnya. Kenapa, Bu? Kenapa Ibu selalu seperti ini padaku? Apa salahku? Sampai-sampai Ibu selalu ingin menjatuhkanku. Tanyaku, suaraku bergetar karena emosi. Ibu mertua hanya tersenyum sinis, seolah aku adalah orang yang tidak layak diajak bicara. Salahmu? Kamu tidak bisa melakukan apapun dengan benar, Den. Itu saja masalahnya. Saat itulah, aku kehilangan kendali. Dengan gerakan cepat, aku mengambil ember berisi air sisa pel dan melemparkannya ke arah ibu mertua. Air itu mengenai tubuhnya, membasahi bajunya hingga tembus. Matanya membelalak, campuran antara marah dan terkejut. Dasar anak tidak tahu diri, bentaknya, suaranya menggelegar. Aku tidak peduli lagi. Rasa sakit, frustrasi, dan kemarahan yang telah lama kupertahankan akhirnya meledak. Ibu pikir aku pembantu di rumah ini. Aku istri Herman, bukan budak ibu. Balasku, suaraku keras dan gemetar karena emosi. Ibu mertua maju selangkah, wajahnya merah padam karena amarah. Kamu tidak pantas jadi istri Herman. Kamu hanya merepotkan. Aku sadar bahwa aku sudah melampaui batas. Tapi aku juga tidak bisa terus-menerus diam dan diperlakukan seperti ini. Tanpa ragu, aku masuk ke kamar, mengemas beberapa barang pribadiku ke dalam tas dan keluar dari rumah itu. Aku meninggalkan ibu mertua yang masih marah besar, tanpa peduli apa yang akan dikatakannya atau apa yang akan terjadi selanjutnya. Beberapa hari setelah aku meninggalkan rumah, Herman dan ibu mertua mulai mencariku. Aku tidak tahu bagaimana mereka menemukanku, tapi suatu sore, mereka datang ke rumah orang tuaku. Aku sedang duduk di ruang tamu bersama ibu saat pintu depan diketuk. Ketika aku membuka pintu, wajah Herman tampak muram, sementara ibu mertua memasang ekspresi dingin seperti biasa. Kenapa kamu pergi begitu saja tanpa bicara? Tanya Herman dengan nada marah. Suaranya terdengar keras, sehingga membuat suasana tegang langsung menyelimuti ruangan. Orang tuaku keluar dari dapur, melihat apa yang sedang terjadi. Aku berdiri di ambang pintu, menatap mereka dengan campuran antara kemarahan dan kesedihan. Karena aku tidak bisa hidup seperti itu lagi, Herman. Aku sudah tidak tahan, jawabku, mencoba menjaga suaraku tetap tenang, meski hatiku bergolak. Ibu mertua melangkah maju, matanya penuh kemarahan. Kamu pikir ini semua salah kami? Kamu yang tidak tahu diri, Dena. Kamu hanya mau enaknya saja. Orang tuaku mendekat, mencoba menenangkan suasana. Ayahku berdiri di depanku, melindungiku dari tatapan tajam ibu mertua. Bu, kalau ada masalah, mari kita bicarakan baik-baik. Tidak perlu berteriak-teriak di sini, kata ayah dengan nada tegas. Namun, ibu mertua tidak peduli. Ia mulai mengoceh tentang betapa buruknya aku sebagai istri, bahwa aku malas, tidak patuh,
dan tidak bisa menjaga rumah tangga dengan baik. Herman hanya diam, mendengarkan semua tuduhan itu tanpa membela satu kata pun untukku. Kamu harus tahu tempatmu, Dena. Tambah Herman akhirnya, suaranya dingin dan penuh kekecewaan. Ibu sudah memberitahuku semuanya. Kamu mempermalukan kami. Aku merasa seperti tertampar oleh kata-kata itu. Setelah semua yang kulalui, setelah semua penghinaan dan perlakuan buruk yang kuterima, Herman sama sekali tidak mencoba memahami sudut pandangku. Dia hanya percaya pada ibunya tanpa ragu-ragu. Baiklah, kataku pelan namun tegas. Kalau kalian semua merasa aku tidak layak menjadi bagian dari keluarga ini, aku akan pergi. Tapi ingat, aku bukan orang yang kalian tuduhkan selama ini. Herman dan ibu mertua saling bertukar pandang, lalu Herman berkata, kalau begitu, kita selesaikan ini secara hukum. Kita cerai. Aku tidak bisa berkata apa-apa lagi. Hatiku rasanya seperti dihancurkan menjadi serpihan kecil, tapi aku juga tahu bahwa ini adalah jalan terbaik. Aku tidak bisa hidup dalam hubungan yang penuh dengan ketidakadilan dan penghinaan. Beberapa minggu kemudian, sidang perceraian pun digelar. Aku duduk di kursiku, menatap kosong ke arah depan. Herman dan ibu mertua duduk di sisi lain ruang sidang, berbisik-bisik dan sesekali tertawa kecil. Mereka tampak lega, seolah beban besar telah terangkat dari pundak mereka. Saat hakim memutuskan untuk mengabulkan gugatan cerai, Herman dan ibu mertua saling berpandangan dan tertawa lepas. Aku hanya diam, merasakan rasa sakit yang menusuk di dada. Namun, di balik semua itu, aku juga menyadari bahwa ini adalah awal dari kebebasanku. Setelah sidang usai, aku pulang ke rumah orang tuaku. Di sana, aku mulai membangun hidup baruku. Meskipun awalnya sulit, aku berusaha untuk bangkit dari semua penderitaan yang telah kujalani. Aku tahu bahwa aku tidak bisa terus-menerus larut dalam kesedihan. Aku harus maju. 2 tahun berlalu sejak perceraian itu. Awalnya, aku merasa seperti kehilangan arah. Hidupku terasa kosong tanpa tujuan yang jelas. Namun, dukungan dari orang tuaku dan sahabat-sahabat dekat membantuku untuk bangkit perlahan-lahan. Aku menyadari bahwa aku tidak bisa terus-menerus larut dalam kesedihan atau membiarkan masa lalu menghancurkanku. Suatu hari, seorang teman lama bernama Rina menghubungiku. Ia mendengar tentang apa yang telah terjadi padaku dan menawarkan bantuan. Aku tahu kamu sedang mencari pekerjaan, Den, katanya di telepon. Kebetulan, perusahaan tempat aku bekerja sedang membuka lowongan untuk posisi admin. Kamu mau coba? Aku ragu sejenak. Setelah sekian lama tidak bekerja di luar rumah, aku khawatir apakah aku masih mampu bersaing. Namun, aku juga sadar bahwa ini adalah kesempatan bagiku untuk memulai hidup baru. Akhirnya, aku menerima tawaran itu dan mulai bekerja di perusahaan kecil milik temannya Rina. Awalnya, pekerjaanku tampak biasa saja, mengurus dokumen, memasukkan data, dan menjawab telepon. Tapi aku memutuskan untuk tidak menyerah begitu saja. Aku bekerja keras, mencoba memberikan yang terbaik dalam setiap tugas yang diberikan. Aku ingin membuktikan kepada diriku sendiri bahwa aku bisa berhasil, meskipun selama bertahun-tahun aku hanya menjadi istri yang direndahkan. Perlahan-lahan, usahaku mulai membuahkan hasil. Bosku mulai memperhatikan dedikasiku. Suatu hari, ia memanggilku ke ruangannya. Dena, kami melihat potensi besar dalam dirimu, katanya dengan senyum hangat. Kami ingin mempromosikanmu menjadi kepala tim administrasi. Aku terkejut, namun juga merasa bangga. Ini adalah pengakuan pertama yang kuterima setelah bertahun-tahun merasa tidak dihargai. Aku menerima promosi itu dengan rasa syukur, dan dari sana, karierku mulai melesat. Berkat kerja kerasku, omset perusahaan meningkat pesat. Aku bahkan berhasil memimpin beberapa proyek besar yang memberikan dampak positif bagi perusahaan. Pada akhir tahun kedua, aku mendapat bonus besar atas kontribusiku. Dengan uang itu, aku memutuskan untuk membeli sesuatu yang selama ini kuinginkan, sebuah mobil baru. Mobil itu bukan hanya simbol kebebasan, tapi juga pencapaian.
Setiap kali aku masuk ke dalam mobil itu, aku merasa seperti telah menapaki hidup baru yang penuh harapan. Aku tidak lagi merasa seperti korban dari masa lalu. Aku adalah wanita mandiri yang telah bangkit dari semua penderitaan. Di sela-sela kesibukanku, aku mulai menikmati hidup baruku. Aku sering berkumpul dengan teman-teman, lama, pergi berlibur ke tempat-tempat baru, dan bahkan mulai belajar hal-hal baru seperti yoga dan memasak. Aku merasa lebih bahagia daripada sebelumnya. Karena aku hidup untuk diriku sendiri, bukan untuk memenuhi ekspektasi orang lain. Namun, ada satu hal yang tetap kupegang teguh. Aku tidak akan pernah melupakan pelajaran dari masa lalu. Pengalaman. Buruk itu mengajarkanku untuk menjadi lebih kuat, lebih berani, dan lebih percaya pada diriku sendiri. Aku tahu bahwa hidup ini tidak selalu mudah, tapi aku juga yakin bahwa aku bisa menghadapi segala tantangan yang datang. Suatu sore, aku sedang mengendarai mobil baruku di jalan raya yang ramai. Hari itu hujan deras, dan genangan air mulai terbentuk di beberapa bagian jalan. Aku berhati-hati mengemudi, mencoba menghindari lubang-lubang besar yang bisa merusak ban. Namun, saat melewati sebuah tikungan, aku tidak sengaja menabrak sebuah lubang besar yang dipenuhi air. Air dari genangan itu menyembur ke arah trotoar, mengenai seorang wanita tua dan seorang pria yang sedang berjalan kaki. Segera setelah menyadari apa yang terjadi, aku langsung menepikan mobilku dan keluar dengan panik untuk meminta maaf. "Maaf, Bu. Maaf sekali," kataku, mendekati mereka sambil membawa sapu tangan untuk membersihkan baju mereka yang basah kuyup. Namun, ketika aku melihat wajah wanita tua itu lebih dekat, jantungku langsung berdebar kencang. Itu adalah ibu mertua, Ibu Herman. Aku terkejut, tapi yang lebih mengejutkan lagi adalah penampilan mereka. Ibu mertua tampak sangat berbeda dari yang kuingat 2 tahun lalu. Rambutnya kini beruban dan kusut. Pakaiannya lusuh, serta wajahnya penuh kerutan yang terlihat lebih dalam dari biasanya. Di sisinya, Herman juga terlihat berubah drastis. Pakaian kerjanya dulu yang selalu rapi dan mahal, kini digantikan oleh kemeja lusuh yang tampak usang. Mereka berdua seperti orang yang telah kehilangan segalanya. Ibu mertua menatapku dengan mata penuh kemarahan, namun ada sesuatu yang lain di balik tatapan itu. Rasa malu yang sulit disembunyikan. "Kamu," katanya pelan, suaranya gemetar. "Kenapa kamu di sini?" Aku terdiam sejenak, merasa campuran antara kasihan dan keheranan. "Maaf, Bu. Saya tidak sengaja," kataku akhirnya, masih mencoba menjaga nada suaraku tetap tenang. "Tapi, apa yang terjadi pada kalian? Kenapa?" Herman mengalihkan pandangannya dariku, wajahnya tertunduk malu. Ibu mertua hanya diam, lalu berkata dengan suara pelan, "Kami sudah jatuh miskin, Dena. Bisnis keluarga gagal, rumah kami disita, dan sekarang kami tinggal di kontrakan kecil." Aku tak bisa berkata apa-apa. Aku hanya menatap mereka dengan rasa heran yang mendalam. Dulu, mereka begitu sombong dan merendahkanku, seolah-olah aku tidak layak menjadi bagian dari keluarga mereka. Tapi sekarang, mereka berdiri di hadapanku sebagai orang-orang yang kehilangan segalanya. Setelah beberapa detik, hening, aku akhirnya berkata pelan, "Hidup ini adil, Bu. Apa yang kalian tanam, itulah yang kalian tuai. Aku tidak berniat menyindir atau mempermalukan mereka, tapi aku ingin mereka menyadari bahwa karma kadang bekerja dengan cara yang tidak terduga." Ibu mertua menundukkan kepala, tidak mampu menatapku. Herman tetap diam, matanya terpaku pada tanah. Aku tidak merasa dendam kepada mereka, tapi aku juga tidak punya niat untuk membantu mereka. Mereka harus belajar dari kesalahan mereka sendiri. "Aku harap kalian bisa bangkit dari semua ini," kataku pelan, lalu kembali ke mobilku. Sebelum masuk, aku melirik mereka sekali lagi. Mereka masih berdiri di tepi jalan, basah kuyup dan terlihat rapuh. Akhir bab 5, aku menyalakan mesin mobil dan melanjutkan perjalanan. Saat memandangi jalan di depanku, aku merenung tentang pertemuan tak terduga itu. Karma mungkin lambat, tapi ia pasti datang pada waktunya. Aku bersyukur atas semua yang telah terjadi dalam hidupku. Kegagalan, perjuangan, dan akhirnya kebahagiaan.
Aku telah menemukan kekuatan dalam diriku sendiri, dan aku tidak akan pernah kembali ke masa lalu yang menyakitkan itu. Cerita ini mengajarkan bahwa hidup selalu memberikan pelajaran kepada setiap orang. Kadang-kadang, kita harus jatuh terlebih dahulu untuk bangkit lebih kuat. Dan saat karma berbalik, yang bisa kita lakukan adalah menerimanya dengan lapang dada. Baik itu sebagai pelajaran maupun sebagai pengingat bahwa keadilan selalu ada di dunia ini.